Apa polisi? Villa karena sangat lagi juga kayak gini Jepang. Oh, kalau kasar di dapur. Di paling bawah saya kayak. Ya, ini juga kayak gini Jepang. Tapi punya yang tambah daya kan. Ini lari yang rusak. Gue bisa ke sekolah minggu. Marilah kita mengangkat satu pujian bersama mulia. Shalom, selamat pagi. Ya, pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan pada kali ini boleh menyapa saudara melalui firman Tuhan dan berkenalan dengan saudara. Dan kedua, saya terima kasih untuk Bapak Pendeta Sentor yang sudah mengundang saya melayani saudara pada pagi hari ini. Saya sangat yakin ini bukan kebetulan. Amin, saudara. Saya yakin Tuhan punya maksud yang baik untuk saudara dan saya melalui apa yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, seperti apa yang tadi disampaikan, saya ingin saudara antara suami istri dengan anak kalau datang bersama-sama bisa kumpul duduk. Apakah sudah kumpul semua? Sudah. Duduk sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama orang tuanya. Ya, apa ya? Saya ingin. Ya. Mungkin kalau adik terlalu kecil di belakang itu, ya katanya, ya yang belum kumpul silakan kumpul. Jangan nanti keliru pegang, saudara. Saya suruh pegang istri, punya istri orang lain yang saudara pegang. Sudah semua? Monggo. Apa saya itu Pak? Aiku.
mana ibunya mana Pak? Ini ibunya Pak. Ibu, saya kira ini yang di sebelah mungkin minggir ngalah anak. Duduk di sebelahnya terus agak dekat itu. Mana anaknya ini juga anak. Iya. 4 anaknya semua. 3, 4 sama bapak ibu. Calon menantu Pak. Oh, yang mana calon menantu? Itu. Oh, begitu. Iya. Ya, yang kedua berikutnya saya mohon HP saudara di silent. Ya. Jangan sekali-kali saudara bunyi HP saudara, saya juga usahakan hal itu. Jangan sekali-kali kita lihat WA, lihat apapun ya. Tolong saudara konsentrasi baik-baik karena saya diminta untuk kali ini sekali lagi seharusnya kalau saya katakan saya nggak di sini Pak. Karena begitu Pak Santo hubungi saya malam hari seingat saya langsung jawab saya nggak bisa. Karena saya sudah ada pelayanan di salah satu gereja. Tapi nggak tahu 1 jam kemudian saya mikir-mikir, saya coba hubungi di gereja yang bersangkutan. Bisa nggak di-switch atau ditukar? Ya. Nggak taunya kira-kira setengah jam yang lalu pendeta yang bersangkutan WA saya, Pak, nggak apa-apa Pak, Bapak siap tanggal berapa? Saya kasih dia tanggal, dia juga oke. Sehingga yang seharusnya hari ini saya ada di gereja A, ternyata Tuhan izinkan saya di tempat ini. Oleh sebab itu saudara jangan sia-siakan waktu ini. Ya, eman-eman, kasihan juga saya. Ya, kalau saudara pegang WA, apalagi ketiduran di sana, kasihan saya ya, kasihan saya, benar ya. Ya, nama saya Edi Tendian. Asli saya Manado, tapi lama di Jawa. Ya, itu aja. Anak saya 3, cucu saya 4. Ya. Menantu masih 3. Ya, nggak mungkin menantu lebih dari 3. Ya, istri 1 pasti ya. Itu ya. Ada yang punya istri 2 di sini? Kalau angkat tangan. Ya, saya sengaja untuk supaya sedikit relax gitu ya. Karena ini bukan debat ya. Ini kan istilahnya dengan kayak ceramah gitu ya. Saya harapkan kita nanti saya lihat situasi ya apa. Karena untuk yang sisi kedua saya sudah siapkan 1 tema. Tapi saya nanti terakhir selesai ini baru saya nanti pikirkan yang mana yang terbaik. Saya tadi baca-baca makalah saya buka. Saya coba akan kasih tema yang lain. Tapi nanti saudara boleh pilih yang mana saudara mau ya. Khusus untuk muda-muda bisa pilih. Oke. Itu aja saudara. Saya kalau di Elios sudah nggak asing sebenarnya. Saya mantan pengurus yayasan STT Saleh. 15 tahun saya bersama Ibu Susan. Tentunya bersama Pak Sentot. Baru kira-kira beberapa bulan yang lalu saya tidak lagi jadi pengurus yayasan oleh karena sudah waktunya diserahkan kepada yang muda-muda. Karena umur saya tidak mudah lagi. Umur saya sekarang ini tahun ini 37 tahun. Ya saudara tahu lah ya kan nggak mungkin ya. Kalau saudara masih percaya ya syukur lah. Alhamdulillah kalau saudara percaya saya 37 tahun. Ya tapi puji Tuhan ya saya masih setirin mobil kemana-mana. Ya kemana-mana saya masih setirin mobil sendiri. Ya ini puji Tuhan ya. Sudah berdoa saudara? Siapa yang berdoa? Makan. Sini mikirnya mangan. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat pergunakan waktu yang singkat ini sebaik-baiknya untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tenangkanlah hati kami, tenangkanlah ruangan ini dan kuduskan. Khususnya kami berdoa untuk listrik. Tuhan tolong agar tidak ada gangguan apa-apa. Sehingga PowerPoint atau LCD yang kami pergunakan ini nantinya bisa lancar semuanya. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau
dalam rumah tangga kami. Ini doa kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau pakai hamba, berikan hamba kekuatan, kemampuan untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan rumah tangga kami. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita buka Alkitab kita dulu dari 1 Petrus. Nanti kalau dibuka ya. 1 Petrus pasal yang kelima. Silakan kalau sudah nggak pakai HP, saudara boleh. Kalau ini pakai HP pastilah ya. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat 7 sampai 11. Saya senang saudara manut baik-baik, benar-benar manut. Tidak boleh pakai HP, tidak pakai HP. Buka Alkitab pun tidak, wah Alkitab menengai. Itu namanya anak yang baik. Senang saya. Pendeta Sentok itu senang banget. Ya punya jemaat yang baik-baik kayak gitu. Itu namanya manut, tapi jangan manut sing salah melok manut lain. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia memelihara kamu. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, saudara ada masalah di rumah tangga saudara? Khususnya papa mama, ada masalah? Ada. Hah? Ada. Pasti ada Pak ya? Ada. Tidak ada yang tidak punya masalah. Saya pun ada masalah di rumah tangga saya. Ya? Nah, itu ayat ini mengatakan serahkanlah segala masalahmu, segala khawatirmu, segala hal hanya kepada Tuhan. Ingat ya, hanya kepada Yesus. Kalau ayat yang ke-8 luar biasa dikatakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ayat ke-7 katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ayat 8 sadarlah dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, ingat, iblis itu gak tinggal diam dalam rumah tangga kita. Baik kalian saudara, papa mama maupun yang anak-anak. Maka sebelumnya kita harus sadar, serahkan kepada Tuhan. Setelah itu diingatkan kita berjaga-jaga. Lalu ayat yang ke-9. Silakan sudah mau lihat di layarnya Bapak ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, ingat. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia siapa? Iblis. So, kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaannya semua sama. Cuma beda-beda masalahnya. Ya, beda-beda. Maka saya inginkan pada pagi ini, setelah saudara dengar firman Tuhan, mari kita selesaikan. Jangan tunggu pulang. Ya, selesaikan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Ingat, hanya Yesus, amin, tidak ada lain. Ya, hanya Yesus, tidak ada lain yang meneguhkan, melengkapi, menguatkan, mengokohkan setelah kita mengalami penderitaan seketika lamanya, sekian lama. Dengan kata lain, pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Ya, Ialah yang punya kuasa, ayat 11, sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Iya, langsung ini udah langsung bisa dipakai ini Pak. Maaf Pak, saya orang desa masih orang ngerti ini. Oke Pak. Silakan dibuka. Dan serah lagi.
Ya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar. Kita baca sama-sama temanya. 2, 3. Serangan iblis yang sangat serius. Serangan iblis yang sangat serius terhadap keluarga. Itu kita lihat. Kasihan itu istri, ya, gendong anak kecil, ada lagi satu anak, papanya di sebelah kanan sini, ini istrinya dengan anaknya, ini si setan di tengah-tengah. Dari gambar ini aja kita sudah bisa coba lihat. Keharmonisan, ketenangan, damai sejahtera, kelanggengan keluarga sangat kita idamkan. Betul nggak, saudara? Ya, karena saudara, khususnya papa mama dan saudara ini, karena ada adik-adik saya, anak-anak saya yang belum berkeluarga, pasti saya memang kasih tahu sama Pak Santo, nggak apa-apa kalau mereka dengar. Agar nantinya mereka berkeluarga tahu, hati-hati bang. Hati-hati bang. Ya, ini kita lihat semua, tak kalah kita berumah tangga, semua kepengen keluarga itu harmonis, indah. Tapi begitu masuk ke rumah tangga beda. Tetapi sayang, kita selalu dengan cara kekuatan kita. Ada lampu sini, ada lampu sini. Tidak bisa kalau di Tidak TV. bisa. Tetapi sayang, kita selalu dengan cara kekuatan, kepintaran, materi, dan lain-lain untuk mempertahankan, tetapi tidak sedikit keluarga yang akhirnya gagal dan mengalami kehancuran ke dalam keluarga. Iya, kita pikir, wah aku bisa, aku punya duit, aku bisa segala-galanya, aku kuat, aku pintar, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak sedikit keluarga hancur berantakan. Baik itu yang keluarga mampu maupun keluarga yang tidak mampu, mohon maaf. Mengapa, saudara? Karena kita tidak sadar dan selalu meremehkan bahwa iblis senantiasa dengan berbagai cara untuk menghancurkan keluarga dan rumah tangga kita. Ingat? Tadi kita sudah baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, saya tidak lanjutkan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Contoh, rumah tangga Adam dan Hawa yang tadinya harmonis, damai sejahtera. Akhirnya iblis masuk dalam rumah tangga mereka, akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Anak cucu bahkan semua manusia jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa sudah berdosa. Kenapa bisa berjatuh dalam dosa? Dengan cara bagaimana iblis menghancurkan rumah tangga Adam dan Hawa? Melalui telinga, melalui mata, melalui mulut, tangan, pikiran, bahkan hati. Seluruh panca indera dia masuk. Tapi iblis berkata, lihat itu pohon, buah di pohon itu. Dia lihat, pakai apa dia lihat? Pakai mata. Begitu dia lihat, dia mulai mulut ini. Dia mulai ambil dengan tangan. Dia mulai pikir, kan ya. Tak kala dia ambil buah itu, dia lihat pasti buah itu empuk, enak. Kalau atos kayak batu, gak akan dia mau. Dia pasti dia, wah empuk, enak. Pasti dia cium kan, pasti dia. Gak bodoh ada Hawa. Wah enak. Hati dia masuk ke dalam semua panca ini. Sekarang ini mengapa terjadi selingkuh? Mengapa terjadi perzinahan sebelum nikah? Seks dan sebagainya. Ini sudah terjadi. Rayuan-rayuan, godaan-godaan gombal masuk dari orang lain jenis, berkata-kata yang manis dan sebagainya. Kita dengar. Tak
kala seorang wanita lewat di depan kita atau berhenti di depan kita, di dekat kita, kita mulai cium, aduh kok wangi. Sedangkan istriku mau mampu terasi. Bener coba. Dulu pada waktu pacaran, waduh pacarku ini wangi ini minta ampun, baru nikah gak pernah ngerawat bajunya. Pergi bapak berangkat pakai daster warna merah kembang-kembang kuning. Bapak pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, lihat mama masih pakai daster merah kuning, daster yang tadi pagi masih dipakai. Terus ini pakai mana? Aneh jadi ini. Lalu si ibu mengatakan, gak apa-apa kok, kau pendek suamiku, kita akan cinta. Sedangkan di luar sana ada seorang cewek. Betul nggak mas? Ngaku gue. Pas sentot mesti ibu dengar pas sentot ya bu ya. Iya. Ngaku loh. Realita ini saudara, betul nggak? Saya mau tanya, siapa dah kepingin cewek cantik? Ayo, lu saya ini loh, saya umur 37 saya kepingin cewek cantik. Jujur nggak? Ojo munafik saudara. Ojo bilang Pak Pendeta nggak seneng cewek cantik. Dari sopo? Saya enggak pak. Ada istri soalnya. Saya walaupun ada istri saya ikut, saya berani ngomong kenyataan kok. Gak perlu kita pura-pura, kenyataan. Loh, kita kan diciptakan menjadi manusia yang normal, sempurna, betul enggak? Termasuk si istri, sama. Saudara, kok ingat? Di sinilah ujian punya bapak di sini aja nggak apa-apa. Nanti kalau itu baru dekat istri lagi. Ya maklum ya Pak Bu ya. Ya demi pelayanan Bu ya. Itu namanya ibu yang baik hati. Ngantor enggak? Ya. Enggak, belum ya. Jangan urutan nanti. Oke, ingat saudara-saudara. Ya, lalu kita berikut. Begitu pula sampai sekarang iblis memakai cara metode yang sama menghancurkan rumah tangga. Hati-hati, ya banyak contoh kita nggak usah bicarakan. Bagaimana cara iblis menyerang rumah tangga? Itu iblis yang warna merah. Bagaimana cara dia menyerang rumah tangga? Yang muncul dari permukaan, perilaku buruk pada anggota keluarga, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mulai terjadi. Wah, dulu itu manisnya minta ampun pada waktu pacaran. Begitu rumah tangga sudah beda. Ya. Pertengkaran, perdebatan dengan melibatkan emosi, prioritas yang berbeda. Masalah ekonomi, tidak ada saling pengertian. Ini mulai muncul. Masalah ekonomi saudara perhatikan baik-baik. Dari zaman pandemi yang masih ada sekarang ini, yang secara jujur ekonomi belum pulih 100%, masih mengalami kesulitan yang amat sangat berat, di PHK dan sebagainya. Bagaimana istri? Istri bilang sama suami, Pak, ya apa Pak? Papa kok kayak gini? Masa nggak punya usaha lain? Masa nggak bisa begitu? Sudah hancur, iblis mulai masuk ke rumah tangga. Gara-gara ekonomi, perbedaan pendapat, tidak ada saling pengertian. Ya, saya tidak baca terlalu panjang ya. Perbedaan pendapat sudah mau senang-menang sendiri, egois. Ketidakpedulian kurang, bahkan tidak ada komunikasi yang baik. Di dalam ilmu komunikasi, istri wanita perempuan itu satu hari dia harus membuka mulut bicara 21.000 kali. Itu wanita. Kalau laki-laki 7.000 itu sudah paling wakil. 21.000. Makanya
Pagi bangun, papa. Masak, papa. Makan, papa. Turu, mimpi masih, papa. Nyung sewu ke toilet BO. Kamu tuh. Ini realita loh. Sudah nggak bisa ketahuan tidak. Makanya kalau si istri itu dia WA papanya atau WA, papa lagi apa, baik-baik ya pak ya, papa makan jangan lupa ya, papa jangan gini-gini ya, panjang kayak surat kabar. Jawabannya apa? Ya. Sama pak. Ya, oke gitu ya. Oke, oh sama K, cukup sudah. Atau ya, W cukup sudah. Mangkal si istri yang memang begitu lah. Nggak bisa dimungkini. Yang cowok-cowok kamu besok cari cewek ingat baik-baik ya. Ya, waktu pacaran beda. Ya, kasihan ya, hati-hati. Ya. Jadi saudara mau tanya boleh kalau saya bisa jawab. Tidak betah lagi tinggal di rumah. Rumah tangga itu ibarat terminal. Terminal bis, misalkan contoh. Di sini di mana? Kalau di Malang di mana? Arjosari ya. Terminal bis. Bis mampir berhenti itu ngapain? Misalkan dari Surabaya atau dari luar kota jauh dia masuk di terminal Arjosari. Sopirnya ngapain? Minum kopi, makan, istirahat, sampai cari penumpang kan ya, menunggu waktu. Tapi kalau terminalnya jorok, kotor, gak karu-karuan, kira-kira mau gak sopir itu istirahat? Gak mau. Lebih baik dia istirahat di pinggir jalan gitu. Cari penumpang di pinggir jalan. Sama ya ibu-ibu. Dan rumah tanggamu kamu atur baik-baik sehingga suami pulang itu kerasan, senang tinggal di rumah karena rumahnya diatur-atur dengan baik. Ada istri-istri enggak kita di sini enggak pasti enggak. Istri-istri, waduh, saking joroknya, nyun sewu saudara. Rumah itu dalam rumah, saya pernah besuk satu rumah, dalam rumah itu, aduh benderanya banyak di rumah. Tahu nggak saudara maksud saya bendera? Bendera macam-macam, warna merah, biru, kuning, hitam. Wah, modelnya macam-macam tuh bendera di rumah. Aduh. Makan bersama dengan suami anak, panci yang dari kompor sing ireng taruh di meja. Sing penting mangan-mangan no gak mangan urusanmu. Saudara perhatikan banyak contoh. Rumah tidak tertata dengan baik. Anak tidak betah tinggal di rumah. Anak pun gak betah tinggal di rumah. Mari kita mulai belajar tata semuanya dengan baik-baik. Karena rumah itu ibarat terminal. Betah ada di terminal. Betah ada di rumah, anak-anak senang di rumah. Nah, ini terjadi pisah kamar, bahkan pisah rumah, atau pisah ranjang. Waduh, hancur rumah tangga termasuk. Semoga tidak ada pada kita. Ya, ingat, pisah kamar, bahkan pisah rumah. Gak cerai secara resmi, karena kita Kristen gak boleh cerai. Tadi nggak kumpul lagi serumah, nggak kumpul lagi seru kamar, nggak tidur seranjang. Dewi-dewi, apa nggak hancur rumah tangga? Iblis masuk. Kurang bahkan tidak ada persekutuan ibadah dalam rumah tangga. Tidak pernah doa bareng. Dan seperti itu. Dan lain-lain. Ya. Yang tidak muncul dalam permukaan apa? Memendam kekecewaan, sakit hati. Sakit hati sama istri, sakit hati sama papa, sakit hati sama papa mama.
simpan kebencian. Iblis masuk dalam hal seperti ini. Tidak bisa move on orang lain. Tidak bisa melupakan orang. Ketidakpercayaan, tidak jujur, tidak transparan, akhirnya saling tidak percaya dan curiga. Hati-hati. Kalau rumah tangga sudah tidak ada kejujuran, saling tidak percaya dan terbuka, hancur rumah tangga. Dan saudara tidak akan pernah hidup tenang. Saya alami, saya nggak mau. Wah, kalau saya cerita banyak, saya tidak perlu cerita ulang. Ya, mari selesaikan kalau ada yang tidak jujur dalam rumah tangga. Terbuka. Kalau enggak, kamu tidak akan tenang. Hancur rumah tangga. Tidak bisa mengampuni dendam kebencian. Dan di atas sudah saya sampaikan. Sakit hati. Tidak mau mengampuni. Wah, benci. Saya kok rasakan, maaf ya, kalau ada orang masih simpan kebencian, dendam terus menerus, enak apa enggak turunin saya enak ya? Mangani saya enak orang. Gak enak. Kok ngapain hidup seperti ini? Ayat tadi kita serahkanlah kepada Tuhan. Ya. Membandingkan anggota keluarga lain dengan anggota orang lain dalam hati. Banding-banding. Saya kasih sedikit ada kesaksian. Saya pada 16 tahun yang lalu, istri saya dipanggil Tuhan. Menikah. 3 orang anak. Istri saya orang Manado. Waduh, berat banget. Saya ibarat jalan itu tinggal kaki yang sebelah kiri, yang kanan sudah gak ada. Gak enak. Tapi dengan jalannya waktu, puji Tuhan, 3 tahun kemudian Tuhan siapkan saya seorang istri menggantikan ibu Alma. Langsung terkenal. Lebih mudah jauh dari saya. Saya, ini kami sudah 14 tahun. Saya sama istri saya ini, saudara, selama 14 tahun, kami tidak pernah membanding-bandingkan istri saya dengan istri saya almarhumah. Kalau saya membanding-bandingkan, tidak akan tenang hidup. Pasti punya kekurangan kelemahan masing-masing. Anak-anak saya sayang banget sama mama sambungnya. Cucu saya deket banget sama opahnya. Kenapa? Karena kami tidak akan pernah membandingkan. Kami menerima apa? Nah, saudaraku, ini sangat perlu. Nanti saya akan sampaikan di sesi berikutnya. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan keluarga lain, dengan istri yang lain, dengan suami yang lain. Saudara jangan pernah membandingkan. Pak, kamu udah bodoh be keluarga itu. Jangan. Kita kok tidak sama dengan keluarga adikmu itu loh Pak. Kok enak men. Ini yang sering hancur. Iblis masuk di sini. Merendahkan pasangan, meninggikan diri sendiri. Wah, ini paling kasihan. Di depan orang lain dia merendahkan istrinya. Ya, istri merendahkan suami. Tidak menghormat, tidak menghargai suami dan istri. Bagaimana hidup ini nyaman? Ya, dalam hati membenarkan dirinya sendiri dan selalu menyalahkan pasangan dan anak-anak. Aku yang paling benar. Aku yang paling hebat. Aku selalu demikian. Termasuk anak-anak. Aku. Aku ini sarjana, papa mama sekolah SD pun gak lulus. Jangan membandingkan. Ya. Ingat ini semua, kita ada yang anugerah Tuhan.
kehilangan kasih yang mula-mula. Wah, kasih yang mula-mula, saudara, coba bayangkan, coba yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah sekian tahun, coba renungkan pada waktu kalian berpacaran yang lalu dengan sekarang, ada beda dan kasih? Masih sama dan cinta? Coba renungkan. Ya beda sih Pak. Dulu dia langsing, sekarang langsung. Ya beda Pak. Dulu dia ngomongnya halus, sekarang ngomongnya kasar. Ya beda dah Pak. Dulu gini, sekarang gini. Aduh saudara, sudah bedanya itu banyak banget. Sing jelek yang ngomong. Kita sering kali ke tempat orang mati yang meninggal ya. Saya punya jemaat meninggal. Tak kala meninggal, misalkan si istrinya meninggal, suaminya masih ada. Suaminya kasih kesaksian. Waduh, si istrinya ngomong, istrinya api, orangnya cinta, orangnya setia, orangnya lemah lembut, orangnya wapi. Mati ngomong api. Waktu hore, gak pernah ngomong api. Heran aku, mimpi apa ngomong gitu. Kok bisa 180 derajat berubah pikiran? Saya kenal betul jemaat saya ini. Dulunya apa dia ngomong tentang istrinya, sekarang ngomongnya lain. Ya waktu hidupnya ngomong si Nabi, ini wis mati, wis lah. Ngomong si Nabi pun gak didengar sama istri. Ya Tuhan tolong kita ya. Nanti mulai hari ini jalankan baik-baik semuanya ini ya. Ada orang ketiga dalam hati. Ada enggak orang ketiga dalam hati? Renungkan mereka. Satu kali saya mimpi satu retreat seperti ini. Satu desa di desa. Tapi itu retreat keluarga hamba-hamba Tuhan sekecamatan. Di daerah Kesamben, sekecamatan Kesamben, Blitar. Itu hamba-hamba Tuhan yang kata kurang lebih 200 hamba Tuhan, suami istri. Saya mimpi. Setelah saya mimpi, selesai ada diskusi tanya jawab. Ada seorang bapak menyampaikan begini, dia bilang, Pak, bagaimana caranya Pak saya bisa mencintai, seorang suami bisa mencintai istrinya, sedangkan istrinya begini-begini. Kita kepengen mencintai istri dan seterusnya. Wah, bagus banget dia ngomong. Karena dia pendeta. Puji Tuhan. Selesai dia ngomong, selesai ibadah, waktu sudah pulang, waktu sementara makan, teman saya yang notabene-nya adalah gembala sidangnya, seniornya, dia cerita, Pak, itu yang tadi tanya, itu punya selingkuhan. Hah? Itu pendeta kurang ajar banget. Di depan saya ngomongnya api, ternyata punya selingkuh dan nggak malu. Padahal bukan rahasia umum, orang semua sudah tahu, masih bisa ngomong kayak seorang pendeta ngomong baik. Makanya hati-hati kita pendeta, kadang-kadang ngomong kita itu bagus tapi hatinya busuk. Tidak kita bukan kita Pak ya. Kasihan. Ini terjadi. Ada orang ketiga. Ada. Kadang-kadang orang ketiga itu lebih jelek daripada istrinya. Wah ini delok rame. Tapi kenapa dia bisa cinta? Halus nenek ngomong. Bukan elek tapi ngomongnya halus. Tertarik dia. Si istrinya cantik tapi kadang-kadang kasar. Lupa sama istrinya. Disulap sama itu wanita. Akhirnya elak jadi cantik. Aduh, kasihan. Ingat, perhatikan ya. Semua hal ini di atas ibarat lampu merah dalam rumah tangga. Tanda apa saudara? Bahaya. Stop. Ingat, lampu merah. Stop. Bukan lampu hijau. Berhenti kalau kalian semua ada seperti itu. Jangan diteruskan.
Kalau diteruskan bagaimana saudara? Kalau di lampu merah diteruskan bagaimana? Celaka, hancur, bahaya. Ibarat dalam api dalam sekam. Saudara, ini api dalam sekam. Lama kelamaan terjadi begini. Api makin hari makin besar, membakar seluruh hutan. Apa akibatnya serangan iblis itu? Supaya hubungan suami istri rusak, supaya hubungan orang tua dan anak rusak, supaya rumah tangga tercerai-berai, supaya dasar pernikahan yang Allah tetapkan hancur berantakan. Mari kita baca ayat ini. Matius 12:25b. 2-3. Rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ini firman. Jadi bawah 2-3. Tuhan Yesus berkata, rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan runtuh. Kita lihat yang pertama ini, tidak dapat bertahan. Jadi saya mengatakan pasti akan runtuh. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Pasti. Mari kita baca 2-3. Keluarga yang terpecah-pecah dan bermusuhan satu sama lain pasti. Keluarga yang terpecah-pecah dan bermusuhan satu sama yang lain pasti hancur. Kita baca yang di bawah 2-3. Bila Saudara-saudara diam bersamaku, saatlah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan itu selama-lamanya. puji Tuhan, haleluya. Bila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun kesenalan Tuhan, perintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah lakukan, sadarlah iblis sudah masuk dalam rumah tangga kita, maka kita harus apa? Bertobat secara besar. Minta dibebaskan dari roh-roh setan dan kuasa setan. Bebaskan. Iblis sudah masuk dalam rumah tangga. Kejagingan ini dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu saudaraku, bertobat, minta dibebaskan, berdoalah kepada Tuhan. Serahkan seluruh diri kita dan keluarga kita kepada Tuhan. Kapan? Sekarang juga. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sekarang. Jangan kamu tunggu pulang di rumah. Kalau kamu mau berhasil akan retreat kali ini, lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Sekarang. Saudara bertobat sungguh-sungguhnya. Saya akan doakan saudara kalau saudara mau saya doakan. Kalau saudara mau minta saya untuk meminta doa pribadi bersama keluarga, monggo silakan. Saya akan sisihkan waktu untuk saudara. Saudara bisa ke Pak Sontok tentunya akan jauh lebih baik. Mari kita baca. Saya yang baca yang biru, saudara baca yang kuning ya. Nehemia 4:14. Ku amati semuanya. Lalu bangun, berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. 3. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan Kuasa. Peranglah untuk saudara-saudara, untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudara, untuk anak-anak laki-laki dan anak perempuan, untuk istri dan rumah. Allah akan berjuang untuk keluarga. Dekat intim dengan Allah.
Bacalah, renungkanlah, dan simpanlah firman Tuhan. Rajin beribadah baik dengan keluarga dan rumah, di rumah dan di gereja. Saya nggak tahu kebiasaan saudara. Saya pribadi, setiap pagi dan setiap malam, pasti saya doa bareng bersama istri. Itu pasti. Seandainya kalau istri saya pulang ke Tulung Agung, karena keluarga di Tulung Agung masih punya orang tua di sana, punya keluarga juga di sana, dia punya anak juga di sana. Kalau dia pulang ke Tulung Agung, saya tiap pagi saya mesti telepon, saya doa sama-sama. Malam saya mesti telepon, saya doa bersama-sama. Atau enggak dia telepon. Kalau di rumah kami berdua pasti bangun berdoa bareng. Saya pegang tangannya, dia pegang tangan saya, kita doa sama-sama. Malam sebelum tidur kita doa berbareng-bareng. Setiap permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Tidak terlepas kita ada masalah, ada kelemahan, ada kekurangan, pasti. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati dia. Mari kita doa. Ada masalah-masalah kita serahkan kepada Tuhan, masalah ekonomi, masalah anak, masalah apapun, mari kita serahkannya kepada Tuhan. Ini penting banget, saudara. Dan saudara yang punya anak-anak, mari kita setiap hari atau seminggu sekali, 2 kali, saudara doa, adakan ibadah rumah tangga. Doa bersama anak-anak, tidak usah lama-lama. Kalau tiap hari saudara bisa doa kurang lebih 5-10 menit. Seminggu sekali saudara adakan ibadah rumah tangga, ada renungan singkat. Lakukan itu. Anak-anakku, kamu yang masih belum rumah tangga, ingat apa yang kamu dengar hari ini. Kamu lakukan nanti kemudian hari kalau kamu sudah berumah tangga. Banyak kegagalan kita oleh karena kita sudah kurang berdoa, bahkan tidak lagi berdoa. Kita dengan kekuatan kita melangkah ke depan, hancur. Mari kita berdoa sama-sama. Ini yang Tuhan mau. Senantiasa berdoa bersama-sama kita. Seluruh keluarga melayani. Mungkin sudah ada. Tingkatkan hubungan komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga. Dari saya bersama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah firman. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balas-balasan, yaitu berkat dan puas. Pada pagi ini kamu sudah dengar firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan sebagai anak-anak Tuhan dalam rumah tangga. Jangan kalian mengatakan saya sudah hebat. No, tidak ada yang hebat di antara kita. Mari kita datang sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Tuhan atas rumah tangga kita. Tuhan tolong saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama.